Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Ayo Ibra, silakan dipimpin. Oke, terima kasih Ibra. Biar makin semangat, ayo kita sama-sama tepuk PPK dulu ya. Siap? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, alhamdulillah semuanya anak kelas 4B masuk ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang mana siswa dapat menilai tokoh yang ada dalam cerita yang benar. Sebelum kalian membaca cerita yang ada di buku, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh cerita. Tokoh cerita merupakan pelaku dalam cerita yang berfungsi sebagai pembawa atau penyampai amanat, pesan, moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Oke, anak-anak, ada 3 jenis dalam tokoh cerita, yang mana 1. Protagonis, 2. Antagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang mana dalam cerita dia memiliki watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang tidak baik atau tokoh yang penentang dari protagonis. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh atau pelaku penengah dari protagonis dan antagonis. Nah, anak-anak, dari ketiga jenis tokoh, kalian bisa paham siapa yang memiliki watak baik, siapa yang disebut sebagai watak yang jahat. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang tokoh cerita serta menyebutkan jenis-jenisnya, silakan kalian buka buku, lalu silakan kalian baca cerita tentang tikus dan singa. Setelah kalian membaca, lalu kalian lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan cerita tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah membaca cerita tentang tikus dan singa, dan kalian pun sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan cerita tersebut, sekarang Ibu mau tanya ya, siapa tokoh yang diganggu istirahatnya? Coba Ibra, siapa? Ya, tepat sekali. Yang merasa terganggu istirahatnya itu adalah singa. Mengapa ya? Singa mencengkram tikus. Ya, Pelisa? Benar sekali. Singa mencengkram tikus karena dia merasa terganggu tidurnya. Benar. Nah, terus di saat itu tiba-tiba kan singa itu kena terperangkap pemburu ya. Lalu siapa ya yang menolong singa tersebut? Ya, yang menolong singa adalah tikus ya. Terus gimana singa itu terperangkap atau terjebak dari perangkap para pemburu? Ya, singa terperangkap dari jebakannya pemburu itu adalah di sebuah pohon. Lalu yang menolong singa tersebut adalah
tikus dengan cara dia menaik ke atas pohon lalu mengerat tali yang melilit singa dan menggigit-gigit tali tersebut. Setelah itu tali yang terperangkap di singa bisa terlepaskan. Oke, anak-anak, dari cerita tikus dan singa ada pesan ya, pesan moral yang disampaikan oleh singa. Pesannya apa? Pesannya yaitu adalah singa memberitahu kepada para penghuni hutannya bahwa kita harus memiliki rasa tolong-menolong terhadap para penghuni hutan. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup. Semoga dari cerita tikus dan singa kita memiliki pesan yang kita bisa lakukan di kehidupan kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.